Pemirsa, diduga perahu tidak kuat menahan beban, seperangkat sound horeg senilai puluhan juta rupiah tenggelam di Sungai Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa terjadi saat perayaan budaya di Desa Balongdowo. Perayaan Nyadran atau petik laut di Desa Balongdowo Candi, Sidoarjo, Jawa Timur diwarnai insiden tenggelamnya seperangkat sound horeg di Sungai Balongdowo. Diduga perahu tidak kuat menahan beban yang ditumpangi seperangkat sound horeg senilai puluhan juta rupiah dan sejumlah warga. Sebelum tenggelam, salah satu perahu yang mengangkut perangkat sound horeg ini miring dan akhirnya membuat peralatan sound horeg jatuh ke sungai. Sejumlah warga yang berjoget di atas perahu dan sound horeg terjun ke sungai. Horegnya itu di atas perahu, terus perahunya itu tidak seimbang dan akhirnya tenggelam horegnya itu. Terus gimana? Orang-orangnya sempat panik tadi? Iya, sempat panik gara-gara joget-joget, terus berpencar itu akhirnya tidak seimbang. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kejadian ini, namun kerugian akibat jatuhnya seluruh alat sound horeg ke sungai mencapai 75 juta rupiah. Pemirsa, Polda Bali membongkar sindikat judi online jaringan luar negeri yang beroperasi di Bali dengan omset miliaran rupiah per bulan. Puluhan pelaku warga negara India ditangkap. Ditresiber Polda Bali menggerebek markas judi online yang melibatkan WNA asal India. Kali ini polisi menangkap 39 orang dari dua lokasi berbeda, yakni di sebuah villa di Canggu dan di Jalan Raya Mungku, Tabanan, Bali. 3 unit komputer, puluhan handphone, 15 laptop, dan 2 router diamankan sebagai barang bukti. Dari 39 warga negara India yang ditangkap, 35 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 8 diantaranya telah dilakukan penahanan, sementara 4 orang lainnya masih berstatus saksi. Para pelaku masuk Indonesia menggunakan visa wisata. Mereka berperan sebagai operator sekaligus telemarketing yang mempromosikan situs judi melalui media sosial. Beroperasi sejak November 2025, dalam sebulan omset operasional mencapai 7 hingga 8 miliar dari kedua TKP. Ada 2 TKP yang dicurigai melakukan aktivitas ilegal. Yang setelah dilakukan pendalaman, benar ditemukan tempat tersebut digunakan sebagai tempat operator atau admin web judi online. Yang ditemukan di 2 TKP tersebut adalah sebuah villa di wilayah Canggu dan Mungku yang ternyata leadernya 1 orang, yaitu warga negara asing. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang ITE dan KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun serta denda 200 juta rupiah. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemilik toko emas di Tangerang, Banten jadi korban hipnotis pasangan suami istri. Pelaku membayar dengan tumpukan kardus dan membawa kabur perhiasan emas 200 gram. Itu juga emas 200 gram harus tanggung jawab semuanya. Wanita lansia ini tak berkutik saat diamankan pedagang pasar Jatiung, Kota Tangerang, Banten. Sebelumnya, bersama seorang pria diduga suaminya, wanita ini membeli perhiasan emas di toko Benua Jaya dengan transaksi pembelian hingga 500 juta rupiah. Namun mengaku uangnya kurang. Pelaku pria beralasan harus mengambil sisa uang di rumah sambil membawa perhiasan emas sebanyak 200 gram. Sementara pelaku wanita tetap di lokasi. Lantaran lama tak kembali, korban curiga dan membuka kantong kresek berisi uang yang ternyata uang 100.000 hanya ada di bagian atas. Sementara di bawahnya ditaruh 4 ikat potongan kardus. Pemilik toko emas menduga ia dihipnotis. Nah, itulah yang herannya. Toko emas itu langsung ngasih aja emasnya. Sementara dia di sebelahnya belum dibuka. Dia percaya aja. Ya udah, pas sudah selesai bikin surat, pas mau dibayar, ini duitnya masih separuh. Separuh lagi duitnya dijemput dulu pulang.
Pelaku wanita kini diperiksa di Polsek Jatiuwung, sementara pelaku pria masih diburu polisi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Seorang ibu Bayangkari pamer lolos dari razia usai menunjukkan kartu Bayangkari miliknya. Video tersebut pun viral dan menuai kecaman warganet. Guys, ada razia guys di Bundaran Tugu Juang 2. Video seorang ibu Bayangkari pamer lolos dari razia viral di media sosial. Dalam rekaman video, ia mengatakan bahwa dirinya lolos dari razia usai menunjukkan kartu Bayangkari miliknya. Guys, ada razia guys di Bundaran Tugu Juang 2. And you know what? Aku diberhentiin dan aku keluarin ini. Sampai kebalik, ya kan tuh. Jadi lantasnya senyum-senyum aja gitu. Oh, Bayangkari kayak gitu kan. Rahmat Waliansen. Oh iya. SIM-nya ada? Ada dong Pak. Jadi aku bukain dompetku gitu kan. Ya lengkap gitu. Sampai fotonya juga ada. Jadi ya untungnya SIM-nya juga masih hidup dan masih panjang. Jadi aman, kita los. Video berdurasi 51 detik ini pun menuai kecaman dari warganet. Usai videonya viral, Ibu Bayangkari ini pun meminta maaf, mengaku tidak berniat menjelekkan nama organisasi Bayangkari dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Yafera Indriani, istri dari Bribka Rahmat Waliansen. Secara sadar, saya memohon maaf kepada semua pihak atas postingan video saya di media sosial yang viral dan membuat gaduh. Saya tidak bermaksud membanggakan diri dan tidak bermaksud menjatuhkan nama baik organisasi Bayangkari dan institusi Polri. Sekali lagi, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, 2 polisi di Jambi berpangkat Bribda dipecat dari Polri karena terbukti meruda paksa remaja putri. Keputusan diambil setelah keduanya menjalani sidang kode etik. Dua oknum polisi berpangkat Bribda berinisial SP dan NI anggota Polres Tanjung Jabung Timur dan Polda Jambi menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Keduanya merupakan pelaku ruda paksa terhadap remaja putri berinisial CH, 18 tahun. Korban yang sempat bercita-cita ingin menjadi anggota polisi wanita tersebut mengalami trauma berat dan harus mendapat penanganan psikolog. Sidang Komisi Kode Etik yang berlangsung selama 14 jam itu menghadirkan sedikitnya 8 orang saksi untuk dimintai keterangan. Komisi Kode Etik Profesi Polri menyatakan kedua oknum polisi tersebut terbukti melakukan perbuatan tercela yang mencederai kehormatan dan martabat institusi Polri. Atas pelanggaran tersebut, kedua oknum polisi itu disanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Putusan sidang KKEP terhadap kedua personil Polda Jambi, yang pertama pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh pelanggar, kemudian Komisi Kode Etik memutuskan bahwa dari sidang KKEP tersebut terhadap perilaku terhadap pelaku, perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, dan yang kedua adalah kedua tersebut dilaksanakan atau diputus dengan pemberhentian tidak pidana. Sementara atas perbuatannya, 2 oknum polisi dan 2 rekan lainnya akan terancam pasal 473 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.